Kasih salam inspirasi bagi kita semua ya. Tumben Seheru begitu ya memuji Anies Baswedan begitu ya. Ini menarik begitu ya. Ini ucapan terima kasih ke Anies Baswedan sudah bangun JIS. Heru Budi mengatakan stadion bagus ya, harus kita banggakan. Tumben begitu waras begitu ya. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Apakah sudah mulai sadar bagaimana begitu ya prestasi Anies Baswedan selama ini begitu ya? Di DKI Jakarta sangat antusias dan sangat memukau begitu ya. Tapi Seheru sudah bangga begitu ya. Tetapi ini banyak sekali muncul narasi-narasi nanti mungkin Seheru kena sentil begitu kan karena memuji prestasi Anies Baswedan ya. Bisa saja kena sanksi mereka begitu. Kenapa kena sanksi? Karena ya istana lagi memantau begitu siapa PLT, PJ yang kemudian ya melihat atau meneruskan ya prestasi Anies Baswedan begitu ya. Bisa saja begitu kan ya. JIS itu bukan milik Anies Baswedan. JIS itu milik secara properti sah milik pemerintah. Dibangun pakai uang pemerintah. Kalau kata FIFA tidak sesuai standar, ini yang perlu kita benahi, ini kita juga mau ngomong apa? Kan nggak bisa juga kita ngomong apa. Satu. Yang kedua, kalau pemerintah sekarang ya mau merenovasi itu, emang pendukung Anies juga bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya renovasi aja kalau emang mau direnovasi. Nggak punya kemampuan menghalang-halangi dan nggak ada gunanya juga untuk dihalang-halangin untuk hajatan besar. Ya tapi jadi rame nih malah. Kan ucapan itu dijadikan bahan bakar politik bagi lawan-lawan politik Anies tuh untuk menyerang. Ini ya. Ini stadion dibuat untuk hanya ambisi politik Anies mau nyapres, tuduh-tuduhannya ada semua itu dari DPRD DKI, ini korupsi lah macam-macam itu disebut. Nah ketika terjadi begitu wajar menurut saya para pendukung Pak Anies itu bereaksi itu, dan memang pendekatan kata renovasi itu tidak tepat. Makanya kami selalu bilang ini kami cuma main bola, ngurus bola, ngurus stadion bola. Nggak ada stadion bola di Indonesia ini yang istimewa sama semua, perlakukan sama semua. Nggak perlu ada diistimewakan semua stadion di Indonesia, diperlakukan sama ketika kita melakukan namanya proses standarisasi. GBK 22 stadion loh kita melakukan standarisasi, masa satu stadion nggak boleh? Dan dulu pun waktu U20 itu Pak Erick juga ngomong bisa itu, kalau yang tahu bola ya, yang ngerti bola pasti ingat itu. Kalau yang nggak ngerti bola nggak tahu. 2 stadion itu bisa terancam nggak lolos standarisasi. Itu diomongin sama Pak Erick waktu kita susun, waktu ada 6 stadion yang disusun untuk U20 sama juga. Sekarang juga begitu, diomongin ya begitu. Jadi ya udah. Ini yang saya wanti-wanti jauh-jauh hari. Saya khawatir ini karena berkaitan dengan tahun politik dan sebagainya, segala sesuatu akhirnya diterjemahkan secara politik gitu. Dan menurut saya ya ini harus kita hindari bersama-sama demi kesuksesan kita untuk Piala Dunia U20. Kita gagal kemarin Piala Dunia U20. Kalau bicara beres-beres, perbaikan, penyempurnaan, itu wajar. Kenapa? Kita kalau mau resepsi perkawinan saja gitu kan, punya rumah, anak kita mau nikahan, pasti kita beres-beres tuh apa yang kurang ditambahin, biar apa? Biar tamu datang enak, nyaman, kemudian tidak ada gangguan dan sebagainya. Dan saya kira arahnya semua sejatinya ke sana. Cuma karena memang sekarang kan yang akan jadi polemik adalah perbincangan dan percakapan di media yang kemudian akhirnya bisa ditarik kemana-mana. Kemarin kan yang banyak bicara orang politik juga gitu kan, sehingga kemudian akhirnya yang nggak bisa dihindari juga pada gilirannya mentoknya atau arahnya ke arah politik. Saya sejatinya Bang Andi dengan Bang Arya ini satu pemikiran, kita ingin sama-sama untuk mensukseskan Piala Dunia ini jadi digelar dan di salah satu venue yang akan digunakan. Cuma permasalahannya itu ramenya kemarin kan karena banyak orang politik yang kemudian menanggapi A, B, C, dan D dan sebagainya, sehingga pada gilirannya ya saya melihat wajar misalnya kubunya Pak Anies melakukan pembelaan terhadap apa yang disampaikan, wajar kemudian PSSI juga menyampaikan hal-hal yang menjadi visi misinya dia agar jangan lagi terjadi tragedi U20 yang batal. Nah saya pikir sekarang sebenarnya momennya di sini sudah pas nih, sudah ada titik temunya. Ya kalau begitu dikatakan yang misalnya nggak ada urusan, ya kita juga nggak ada urusan.
Ya silakan aja kalau memang perbincangannya seperti itu, ya perbaikin aja, renovasi sesuka-sukanya kalian, tuh bahasa kita begitu gitu loh. Kalau ngomong nggak ada urusan, kita mau sekedar mau main sepak bola macam-macam, bukan kayak gitu kita bicara itu. Kalau dibilang nanti misalnya itu yang namanya sentimen tuh. Nah, terasa sentimen itu. Sejumlah catatan FIFA muncul setelah melakukan inspeksi terhadap Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, yang diproyeksi menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Tim perwakilan FIFA didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha bersama rombongan dari Kemen PUPR dan Dispora Pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan inspeksi masuk Stadion Manahan Solo, Selasa, 1/8. Kepala Dispora Pemkot Surakarta, Rini Kusumandari, mengatakan FIFA memberi sejumlah catatan usai memeriksa Stadion Manahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi sebagian rumput Stadion Manahan yang menguning. Dari hasil ini tadi, ada beberapa catatan, karena rumputnya kebetulan ada beberapa yang kuning, jadi kurang penyiraman, karena kondisi pompa kami yang kurang maksimal. Jadi nanti PR-nya untuk rumput, ujar Rini dikutip dari Antara. FIFA, secara umum, menilai rumput Stadion Manahan rata-rata bagus. Hanya masih perlu penyempurnaan untuk perawatannya dan juga karena keterbatasan alat. Terkait daya pantul bola dan kepadatan rumput, FIFA diklaim cukup puas. Kami berharap harus disediakan alat untuk penyiraman dan alat pemotongan rumput. Kami akan mengikuti rekomendasi dari FIFA apa yang menjadi pekerjaan rumah, kata Rini. Sementara itu Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan 2 tambahan lapangan untuk latihan pemain Piala Dunia U17 hanya lapangan Blulukan dan Stadion UNS, namun hingga kini belum ada kepastian statusnya. 4 lapangan pendukung lainnya sudah disiapkan untuk Piala Dunia U20 sebelum, yakni lapangan Banyuanyar, Stadion Sriwedari, lapangan Sriwaru dan lapangan Kota Barat Solo, sudah siap, kata Gibran. Stadion Manahan juga diproyeksi menjadi venue penutupan Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. Rumput lapangan jadi sorotan FIFA setelah melakukan pengecekan lapangan untuk Piala Dunia U17 2023 sejak tanggal 28 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Inspeksi lapangan dilakukan FIFA untuk Jakarta International Stadium, JIS, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Sijalak Harupat. Begitu pula dengan sejumlah lapangan pendukung untuk tempat latihan tim-tim peserta Piala Dunia U17 2023. FIFA lebih dulu melakukan pengecekan lapangan ke JIS pada tanggal 29 Juli. Inspeksi berlanjut ke Stadion Sijalak Harupat, Stadion GBT, dan berakhir di Stadion Manahan pada tanggal 2 Agustus. Kalau masalah lapangan ya memang yang dilihat FIFA dari catatan ini semua rumput, ujar Erik saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 2/8. Erik mengungkapkan kondisi rumput yang tidak 100% bagus karena dampak dari penggunaan lapangan. Hal ini dikarenakan mayoritas lapangan yang dicek FIFA digunakan untuk pertandingan secara reguler. Jadi karenakan kembali yang saya bilang sama teman-teman, ketika pengecekan Piala Dunia U20 lolos, terus dipakai lagi rumputnya, ya kan enggak mungkin enggak rusak. Ini yang memang jadi catatan harus benar-benar perawatan rumput-rumputnya, di semuanya termasuk lapangan latihan harus ditingkatkan, ucapnya. Selain itu, terdapat pula catatan soal akses JIS dalam hasil inspeksi FIFA. Inspeksi JIS berlangsung selama 3 jam lebih dan berlangsung tertutup dari liputan media massa.